Awal banget gue datang, gue kan mau ngeprint ya. Terus udah gitu dia nanya nih, cepet banget lagi ngomongnya. Kalau ketemu teh, 5 kali, hah? Bingung kan kayak lagi murah kayak lagi senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya, Mbah Dul Channel. Saya ucapkan terima kasih yang mensupport dan baru bergabung dengan channel saya ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, keadaan baik-baik saja. Semoga dipermudah, diperlancar urusannya, aktivitasnya, dimurahkan rezekinya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Oke, teman-teman, di sini ada video yang diunggah oleh TikToker Indonesia, teman-teman. Dalam video ini dia menceritakan pengalamannya pertama kali datang ke Malaysia. Dia merasa agak aneh dan kurang paham dengan suasana dan bahasa yang ada di Malaysia. Yuk teman-teman, untuk mengetahuinya kita sama-sama dengarkan, kita simak ulasannya dalam video ini. Oke, yuk. Culture shock, bahasa basic yang dari Indo, Malay. Nih, ini bahasa basic banget, tapi gue nggak ngerti dari awal. Karena gini, sekali lagi gue tekankan, bahasa Malaysia itu kurang diketahui oleh orang Indo. Cuman tahu dari Upin Ipin, Upin Ipin udah gitu. Bahkan artis-artis Malaysia jarang ada di Indonesia gitu. Jadi kita tuh nggak denger apa yang dia omong, nggak pernah tahu daily speakingnya orang Malaysia. Tapi artis Indo ada di Malaysia, lagu Indo di Malaysia, sinetron Indo di Malaysia. Jadi orang Malaysia udah familiar sama bunyinya manusia Indonesia nih, mirip katanya Sabah Sarawak ya. Jadi awal banget gue datang, gue kan mau ngeprint ya. Terus udah gitu dia nanya nih, cepet banget lagi ngomongnya. Kalau ke Tempute, kalau ke Tempute, kalau ke Tempute. Tapi cepet. Kalau ke Tempute. Lu tau gak? Gue sampai 5 kali, hah? 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 Sumpah gue udah kayak orang budak peka telinga tau. Gue langsung kayak, ya Allah Robi, ya Allah. And then pas dia ngomong pelan-pelan gitu, you nak kale ke tempute. Oh paham, mau hitam putih atau mau warna gitu kan. Astagfirullahaladzim, itu tukang printer. Lo tau gak, gue beli donat kan, Aina ini gitu. Gue juga dari awal ngomongnya Aina lagi kan, gue udah kayak Malay aja nih. Udah mana muka gue begini kan, bukan muka-muka luar gitu. Terus dia langsung kayak, nak sekali kasing. Nah asing ke sekali, pokoknya gitulah. Gue langsung bingung. Nah asing ke sekali, asing ke sekali apaan sih gitu. Gue langsung bingung, asing ke sekali apaan. Terus dia langsung pakai Inggris kan, you want to separate it or put it all together. Gue langsung kayak, oh gabung apa pisah. Indonesia ngomongnya gabung apa pisah. Kalau di sini ngomongnya sekali ke asing. Sekali ke asing. Ya pokoknya gitu kan, gue udah bilang beda banget ininya, maknanya gitu. Mungkin bahasa yang kita gunakan sama, tapi makna semantiknya beda banget. So kalau orang yang bilang sama aja mirip, sumpah itu struggling di awal-awal. Lo yang ngomong sama aja, mungkin lo udah punya kekuatan power berapa di otak lo yang udah bisa menyerap bahasa banyak gitu ya. Gak semua orang otaknya sama kayak lo, jadi jangan ngejudge kayak Indonesia Malaysia sama aja bahasanya, beda banget. Gue masih bingung sama bahasanya di sini, tapi ya insya Allah akan terbiasa dan udah mulai terbiasa. Jadi di sini tuh ngomong lagi tuh ternyata adalah lebih. Kalau di Indonesia gue bingung kan kayak lagi murah kayak lagi senang kayak lagi senang lagi murah. Terus gue langsung kayak waktu itu gue lagi bahas tuh kayak kendaraan transportasi, and I was like using monorail aja gitu kan. Terus kayak enggak, MRT is accessible bla 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 gitu. Using MRT lagi senang kayak. Terus gue langsung kayak, oh naik MRT itu lebih menyenangkan ya. Oh, is it make me happy if I'm using MRT gitu kan. Terus langsung kayak, are you asking me happy or not? I'm not happy because my feelings currently just so. Terus temen gue langsung kayak, emang gue nanyain lo happy apa sih gitu kan. Kayak I didn't even asking you happy or not, lagi senang kan. Jadi ternyata tuh naik MRT itu lebih mudah ya gitu. Naik MRT itu lebih mudah, lebih cepat gitu kan. Terus gue langsung kayak,
Oh, oh, I see, sorry lagi senang kan. Terus kalau misalkan harga, misalkan gue lagi ngomongin benda, terus tiba-tiba kan bla 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 bla, benda A kan berarti ada perbandingan. Benda A beli di toko A, beli di toko B, gitu kan beda harga. Terus dia ngomong lagi murah kayak. Terus kata gue, oh di toko itu lagi diskon ya, lagi murah gitu kan. Oh, berapa persen diskonnya gitu. Terus ternyata kata dia, diskon apaan sih? Gue gak ngomongin diskon. Kayak I don't even talking about the discount price. Lagi murah kayak. Lagi murah tuh ternyata adalah lebih murah di toko yang ono. Jadi kalau di Indonesia bahasa lagi murah tuh berarti saat itu when you talk about that it was discount price. Nanti beda lagi harganya gitu. Hai korang, nak cerita pasal language shock, yaitu dari bahasa Indonesia kata bodo amat. Ini adalah kata yang sering banget diucapkan sehari-hari, mau negara mana aja pasti sering banget ngomong ini. Bodo amat di telinga orang Malaysia itu artinya you ini bodoh betul, you bodoh sangat, bodoh amat, bodoh sangat gitu. Ya Allah, aku langsung astagfirullahaladzim, istighfar. I tak ada niatan sikit pun nak mengutuk you tau, tak ada. Jadi bodoh amat ini artinya adalah I tak kisah, I don't care. Gue gak ngerti kenapa, ya gue gak bisa menyalahkan mereka juga. Orang Malaysia denger bodoh amat tuh dia taunya artinya you bodoh betul, you bodoh sangat. No, artinya bukan itu. Bodoh amat artinya adalah I don't care, I don't fucking care. Misalkan kayak, dia tuh gini-gini, bodoh amat, bodoh amat, bodoh amat. Indonesia always say bodoh amat. Malaysia bilangnya tak kisah. Gua pun di sini pas nyampe juga bingung. Tak kisah pun pasal ini. Tak kisah apa sih? Kisah dengan tulisan kisah itu dalam bahasa Indonesia kan artinya cerita ya. Tak kisah berarti gue mikirnya lu nggak ceritain hal apa, lu nggak ceritain apa. Gue juga di sini shock, dia shock, gue shock bahasa gitu kan. Tak kisah artinya I don't care. Kan kalau di Indonesia gini ya, kisah anak durhaka pada orang tua. Kisah kasih di sekolah, kisah tuh artinya story, cerita gitu. Kenapa di Malaysia kisah tuh artinya jadi peduli, kepedulian? Gue juga gak ngerti. Tak kisah, aku tak peduli gitu. Nah kalau di Indonesia nggak ada ya orang yang ngomong aku tak peduli gitu. Nggak ada. Bahasa sehari-hari Indonesia adalah bodo amat. Lu gimana sih gini, bodo amat. Bodo amat lah, dia mau ngapain juga. Atau mungkin ya kurang lebih bahasanya kalau kita kan biarin aja lah gitu, bodo amat lah. Kalau Malaysianya adalah ngomongnya lantak lah dia, lantak lah gitu, biarkan aja lah. Jadi bodo amat artinya bukan mau mengutuk ngatain kawan Malaysia ya, bukan. Tapi artinya bodo amat itu adalah I don't care. Aduh pedes. Ngomongin soal pedes makanan nih, gue ada bahasa shock juga nih. Language shock, bukan culture shock ya. Someone said this to me. Tadi I makan siap kemas. Gue bingung, gue stuck, gue bener-bener diam di situ. Gue makan siap kemas. Apa ya artinya ya? Gue pikir tuh apa? Lu tau gak di otak gue apa? Dia makan yang instant food, macam McDonald's, macam KFC, macam Indomie, Maggi ke apa? Itu yang gue bilang siap kemas. Karena gue mikirnya kalau di Indonesia ngomongnya gue makan siap saji gitu. Siap saji itu tandanya ya itu bahasa baku banget juga sih, jarang orang ngomong gitu. Tapi siap saji adalah makanan yang memang sudah disediakan dan lu tinggal makan gitu kan. Namanya juga siap saji gitu. And then gue mikirnya gitu, siap saji kan. Oh, lu makan instant food. Oke, gue bilang lu makan instant food. Ternyata meaningnya adalah gue tadi makan habis beres-beres. Gue tadi makan pas kelar beres-beres. Gue tadi makan pas udah selesai beres-beres. Jadi intinya gue beres-beres dulu, habis itu gue makan gitu. So itu yang namanya tadi I makan siap kemas. Ya Allah. Jadi intinya siap itu adalah selesai, kelar gitu ya. Kemas itu adalah beres-beres, bebersih, bebenah gitu. So jangan bingung lagi. Tapi gue kaget banget sih. Gue kaget kayak jauh banget dari konteks di otak gue pikir gitu. That's why kan gue bilang apa, Malaysia itu mungkin bahasanya mirip, makna semantiknya itu susah, beda jauh banget. TikTok MY versus TikTok ID. Nyadar gak lo selama ini di MY kalau misalkan ngedownload video dari TikTok itu gak ada watermark gitu, kayak gini. Nah
Ini juga sebenarnya hal yang kayak simple tapi bagus gitu ya. Bagi gue sih bagus gitu. Jadi lu gak keganggu sama username orang, ataupun di belakangnya tuh ditambahin durasi sedikit ada username orangnya. Pasti kalau di ID di Indonesia itu TikToknya ada watermark kayak gitu. Jadi menurut gue agak annoying, dan mungkin kalau lo mau nggak pakai watermark, lo harus download aplikasi apalah, pakai third party apalah, kayak ribet mampus gitu. Kayak gue manusia yang paling ogah kayak gitu-gituan. Dan kalau di MUI kayak gini di Malaysia, tinggal download aja dan nggak ada watermark sama sekali, which is sebenarnya bagi gue bagus, tapi ada buruknya juga. Konten lo akan dicuri orang, diambil orang, di repost, bla 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 gitu. Cuma kalau gue pribadi, konten gue muka, gue ngomong, konten gue itu adalah storytelling. Jadi ya lo mau ngambil muka gue juga mau ngapain juga gitu. Misalkan ada yang repost namanya Muhammad, ya emang gue namanya Muhammad enggak. Jadi ya udah, seorang bakal tahu gue siapa sebenarnya gitu kan. Kedua adalah auto caption. So auto caption ini sebenarnya fitur yang ada di CapCut gitu kan. Nah sebenarnya kalau di TikTok Indonesia itu ada di fitur dia sendiri. Jadi kalau mungkin di Indonesia bahasanya satu ya, bahasa Indonesia udah gitu. Kalau di MUI bahasanya ada Tamalnya India lah, ada Mandarin Chinese, ada Melayu gitu, dan banyak lagi bahasa-bahasa asing lainnya. Mungkin negara diversity kayak gini nggak dibikin live caption, auto caption gitu yang bahasa Malay gitu atau Mandarin gitu. Jadi mungkin harus satu bahasa kali ya. Jadi gimana ya? Inggris. Kayaknya kalau gue lupa ingat, kalau nggak salah auto captionnya juga nggak bisa ganti bahasa gitu. Jadi ya udah, emang udah auto gitu kan. Sedangkan mungkin kalau emang diciptakan adanya auto caption untuk Malay, nggak adil buat Mandarin gitu. Yang ketiga itu ada fitur reducing noise background. So jadi kalau lo bikin video, kalau ada suara bising tuh belakang lo, di noise yang kayak kemarin gue bikin video di bank itu lagi outdoor, dia bisa auto filtering suara-suara noise kayak gitu. Jadi kita cuman bisa suara mulut kita pribadi kayak gini. Cuma menurut gue juga kurang bagus lah, intinya kayak jadi kayak radio gitu. Tapi intinya lumayan untuk mengurangi noise, tapi menurut gue nggak oke banget. Yang paling oke adalah lo deketin mulut lo sama microphone. Singkatan orang Indonesia. Yang pertama adalah Sevel. Ini sedihnya udah nggak ada di negara kita ya. 7-Eleven, orang Indonesia ngomongnya Sevel. Orang Malaysia ngomongnya 7E. Ya, 7E. Ya, nah beli makan 7E. Gue bingung 7E apaan ya? Toko baru atau gimana? Kedai baru? Ternyata enggak, 7-Eleven. Thailand ngomongnya 7-Eleven. Yang kedua adalah Family Mart. Ini masih sampai detik sekarang di Indonesia masih ada, di sini ada. Bedanya adalah, gue sekaligus ngomong perbedaannya ya. Di Indonesia itu ada kopi susu keluarga, KSK kita ngomongnya, KSK. KSK itu kopi susu keluarga tuh enak banget, best, mantap. Gue juga kangen banget sama kopi itu. Di sini nggak ada KSK. Anak Jakarta, anak Indonesia semua ngomongnya FM. Mau beli mana? Mau beli kopi di FM. Lu mau nggak? Mau beli kopi di FM, mau beli makan di FM, jajan di FM. FM. Di sini gue ngomong FM, orang tuh mikirnya radio. Kayak FM apa? FM radio gitu kan? Bukan. FM itu Family Mart. Di sini nggak sebut disingkat-singkat gitu, atau lebih langsung aja kayak Family Mart atau Famart gitu. Dia nggak ngomong FM apaan sih gitu kan. And then ini yang melonceng lagi adalah suatu daerah yang jantungnya KL, Bukit Bintang. Orang Indonesia ngomongnya Bukbin, Bukit Bintang. Kita main yuk, mana ke Bukbin? Bukbin yuk. Mau main ke Bukbin nggak? Di sini orang kita aneh banget kalau ngedengar orang Indonesia ngomong Bukbin. Bukbin apaan anjir gitu kan. Bukbin apa doh gitu kan. Terus Bukbin itu adalah Bukit Bintang. Kalau orang Malaysia sendiri ngomongnya Bibi. Nah pergi lepak Kak Bibi, nongkrong aja di Bibi gitu. Kalau kita ngomongnya Bukbin. Aduh, kenapa kita suka. Nah begitu tadi cerita TikToker Indonesia yang baru pertama ke Malaysia. Dia merasa aneh ya mendengar kata-kata bahasa yang ada di Malaysia. Tapi mungkin lama-lama kalau sering mendengar, lama-lama juga tahu, paham juga ya. Karena mungkin jarang mendengar perkataan itu, pernah dengar kata-katanya tapi beda artinya di Malaysia sama Indonesia. Oke, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan subscribe.
Yang belum subscribe silahkan subscribe biar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.